Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Widya SN dengan NPM D1F020029, mahasiswi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, angkatan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia beliaulah sehingga kita masih bisa diberi kesehatan serta kesempatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat seluruh anggota DPR Provinsi Bengkulu, yang terhormat seluruh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Kapolda Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat Bengkulu yang saya banggakan. Saudara-saudara, sudah kita ketahui bukan, saat ini kita bersama mengatasi penanganan pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan kepemerintahan. Pandemi tersebut ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan masyarakat, perekonomian daerah, maupun rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui, penyebaran COVID-19 di Bengkulu sendiri lumayan pesat, sehingga sampai tanggal 26 Desember 2020 terdapat 3.354 jiwa yang terpapar corona, dengan angka sembuh sekitar 2.327 jiwa dan yang meninggal dunia sebanyak 114 orang. Menghadapi kondisi bencana non-alami yang sangat luar biasa ini, diperlukan kekuatan keikutsertaan pemerintah beserta masyarakat untuk menyelamatkan kita dari ancaman krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan ancaman krisis kesejahteraan. Dengan melakukan upaya yang luas biasa melalui serangkaian kegiatan dan program COVID-19 beserta dampaknya. Maka dari itu, kami dari kepemerintahan menerapkan 8 langkah dalam pencepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Yang pertama yaitu memerintahkan pemerintah daerah, kabupaten kota untuk segera menetapkan RS darurat COVID-19. Di Bengkulu sendiri ada 4 tempat sebagai rumah sakit darurat COVID-19, yaitu ada Bavelkes yang berada di kota Bengkulu, Wisma Atlet di Bengkulu Utara, Rusunawa di Bengkulu Selatan, dan Asrama BLKM di Curup, Rejang Lebong. Untuk itu, kepada Bupati dan Wali Kota setempat diminta untuk segera menerapkan dan menetapkan sebagai rumah sakit darurat. Langkah kedua yaitu menetapkan Wisma Haji Provinsi Bengkulu sebagai ruang isolasi mandiri atau karantina COVID-19 pengganti Bavelkes. Langkah ketiga yaitu meminta Pemda Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong menyiapkan sarana prasarana rumah sakit darurat beserta sumber daya manusianya. Selain sarana dan prasarana, itu tentu yang penting juga adalah tenaga kesehatan. Untuk itu, Pemda, kabupaten atau kota setempat rumah sakit darurat tersebut diminta untuk segera merekrut tenaga honorer ataupun relawan yang akan dibiayai oleh pemerintah. Langkah keempat yaitu mewajibkan kabupaten kota untuk menyiapkan pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR sendiri, bisa dengan mengajukan usulan ke pusat atau membeli alat PCR sendiri. Untuk hal ini, kalau diperlukan sarana dan prasarana di samping memang kita backup dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional bahwa reagen dan peralatan pendukung lainnya juga tersedia.
Yang kelima yaitu menginstruksikan Pemda kabupaten atau kota untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APBD dan ventilator masing-masing. Yang keenam yaitu meminta setiap rumah sakit, baik itu milik pemerintah swasta, TNI, dan Polri untuk memodifikasi ruang rawat inap untuk pelayanan pasien COVID-19. Yang ketujuh yaitu menegaskan implementasi protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan dan semua kelembagaan wajib terlibat. Langkah ke-8 yaitu membuat surat edaran untuk pemulasaran jenazah pasien COVID-19 yang menjadi tanggung jawab Pemda provinsi. Jenazah pasien COVID-19 dikuburkan atau pemakaman khusus COVID-19 yang berlokasi di air sebakul. Dan untuk perayaan Natal serta Tahun Baru, pemerintahan memberikan surat edaran yang mana di dalam surat edaran tersebut ada 9 poin, yaitu yang pertama, tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian atau kerumunan seperti resepsi pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah, dan perayaan Natal. Yang kedua yaitu tidak mengadakan kegiatan perayaan Tahun Baru di 2021. Yang ketiga yaitu tidak mengadakan kegiatan pasar malam atau konser musik. Dan yang keempat yaitu rumah-rumah ibadah, pemilik atau pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti setiap pengunjung wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan. Yang kelima yaitu khusus restoran dan kafe, jam buka dibatasi sampai jam 22 WIB atau sekitar jam 10 malam. Dan yang keenam yaitu seluruh ASN pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau work from home, kecuali ASN yang memang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti RSHD, Puskesmas, Dukcapil, pemadam kebakaran, serta menghimbau kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk menyesuaikan aturan pemerintahan yang ada. Yang ketujuh yaitu bagi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi terhadap COVID-19 serta ibu hamil yang menyusui, warga berlanjut atau lansia dianjurkan agar menghindari keramaian atau stop dulu dong keluar rumahnya. Yang kedelapan yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran Wali Kota Bengkulu nomor 450/18/8 Kasbangpol tentang pelaksanaan pesta perkawinan dalam masalah hidup baru tidak berlaku lagi. Yang berikutnya yang ke-9 yaitu surat edaran Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuan berikutnya ya. Bila mana pandemi COVID-19 sudah dinyatakan terkendali. Akibat wabah corona ini, banyak masyarakat ketika flu dan demam merasa khawatir termasuk gejala virus corona. Bukan ini ya, padahal mereka kalau mau ke rumah sakit biaya mahal. Nah, oleh karena itu cara penanganan corona harus kita ketahui. Kalau ada dampak-dampak COVID, yang pertama yaitu 1. Tetap di rumah. Cara penanganan yang pertama bagi kita semua yang mengalami sakit atau gejala ringan COVID-19 dapat dipulihkan di rumah. Yang kedua yaitu batasi kontak dengan hewan peliharaan. Cara penanganan ini yaitu membatasi dengan kontak hewan peliharaan atau hewan lainnya, meskipun memang belum ada laporan tentang hewan peliharaan atau hewan lainnya yang sakit dengan COVID-19. Tetapi alangkah baiknya kita menjaga-jaga. Yang ketiga yaitu hubungi dokter sebelum mengunjungi. Yang keempat, gunakan masker saat sakit. Cara penanganan virus corona, jika Anda sakit berikutnya, gunakanlah masker di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki wilayah penyedia layanan kesehatan. Yang kelima yaitu cara penanganan jika Anda sakit selanjutnya, selalu menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau tangan saat bersin maupun batuk. Jangan biarkan cair dari dalamnya
yang mungkin virus atau sel aktif nempel di permukaan orang yang di sekitar kita atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang keenam yaitu sering-seringlah cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. Pokoknya jangan dulu kita itu menyentuh wajah, apalagi posisi tangan kita itu dalam keadaan tidak bersih. Yang ketujuh yaitu tidak berbagi benda. Jangan berbagi piring, cangkir, gelas, peralatan makan, handuk, serta tempat tidur dengan anggota keluarga di rumah. Kalau kita mampu ya, kalau kita tidak mampu mau bagaimana, tetapi kita harus tetap jaga kebersihan kita. Yang kedelapan yaitu gunakan disinfektan pada permukaan sentuhan tinggi. Yang kesembilan yaitu segera cari perawatan medis jika penyakit Anda memburuk. Misalkan jika Anda kesulitan bernapas, udah sesak napas banget nih, nggak bisa ngomong, segeralah hubungi dulu dokter yang bersangkutan dan beritahu mereka gejala Anda. Yang berikutnya, yang ke-10 yaitu tidak mengkonsumsi ibuprofen. Di sini sebagai tambahan dalam cara penanganan virus corona jika Anda sakit. Melansir dari Harvard itu, WHO menyarankan agar tidak menggunakan ibuprofen dalam kurung yaitu Motrin, Advil, banyak versi generik lainnya untuk gejala COVID-19. Saya mohon agar warga bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah atau kepada Tuhan kita masing-masing agar mendapatkan petunjuk dan kembali pada ketentraman lahir batin. Selain itu, saat masa tanggap darurat bencana virus corona ini, masyarakat harus menghadapinya dengan sikap sabar, tawakal, tulus, ikhlas, pasrah lahir batin. Namun, begitu kita tetap disertai dengan ikhtiar yang berkelanjutan. Jangan hanya merenung saja. Pesan saya untuk masyarakat semua, tetap di rumah saja. Ingat pesan ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.